kelas, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yunita Pranika Elgi, NPM 21910000420058. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pembimbing adalah Bapak Miftah Rahmadian, Eskom MM. Di sini saya langsung pada slide pertama. Apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional? Dan bagaimana metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu sendiri bisa dikatakan sebagai pendapatan setiap warga negara yang terjadi pada setiap periode tertentu. Selain itu, pada pendapatan nasional ini juga kita bisa mengukur tingkat pembangunan dan perkembangan suatu negara itu sampai mana, dan itu bisa dilihat pada pendapatan nasional itu sendiri. Untuk metodenya, di sini bisa digunakan metode pendekatan produk neto atau rumusnya bisa dilihat seperti GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Untuk metode kedua, metode pendekatan pendapatan. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan WNA dalam negeri. Metode ketiga, pendekatan pengeluaran atau PN. Bisa dilihat rumusnya, PN sama dengan PNB dikurangi pajak tidak langsung ditambah depresi. Itu adalah metode untuk menghitung pendapatan nasional dalam suatu negara. Di sini saya sudah mempersiapkan contoh soal yang sudah saya kerjakan untuk menghitung pendapatan suatu negara. Nomor 2, jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, atau sektor terbuka, disertai dengan gambar dan syarat perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Yang pertama saya akan menjelaskan aliran perekonomian 2 sektor. Aliran perekonomian 2 sektor bisa dikatakan adalah dua sektor yang menjalani aliran perekonomian ini. Dua sektornya itu adalah sektor rumah tangga dan sektor perusahaan sebagai produsen, di mana rumah tangga atau masyarakat akan bekerja pada perusahaan, dan kemudian perusahaan akan menggaji masyarakat yang bekerja itu, kemudian gaji yang mereka dapatkan itu akan mereka belikan atau mereka gunakan sebagai uang untuk membeli jasa dan barang yang disediakan oleh produsen. Jadi antara kedua sektor ini saling timbal balik, dan sektor ini juga tidak ada sangkut pautannya dengan pemerintah. Jadi hanya kedua pemangku inilah yang bekerja di dalamnya. Syarat keseimbangan perekonomian dua sektor, di mana antara konsumsi dan pendapatan dalam suatu perusahaan itu haruslah sama rata. Artinya kedudukan antara konsumsi dan pendapatan itu harus sama rata. Makanya akan timbul perekonomian dua sektor. Jadi antara kedua itu harus seimbang, barulah akan terjadi keseimbangan perekonomian dua sektor. Yang ketiga, aliran perekonomian 3 sektor. Aliran perekonomian 3 sektor ini bisa dikatakan yang tadinya hanya ada perusahaan dan rumah tangga, di sini ikut campurlah tangan pemerintah. Tapi aliran ini masih dikatakan aliran yang tertutup karena tidak diikuti dengan
karena tidak diketahui dengan dunia luar atau internasional. Jadi produk yang dihasilkan dari perusahaan itu hanya berlaku untuk suatu negara itu sendiri, dan itu akan berjangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai penyedia keamanan atau pelayanan kepada masyarakat selaku konsumen, terus penyedia barang dan jasa pelayanan kepada perusahaan selaku produsen. Dari pelayanan yang diberikan pemerintah itu nanti sendiri akan dikembalikan lagi kepada pemerintah dalam bentuk pajak, dan pajak itu yang merupakan pemasukan negara. Oke, syarat keseimbangan perekonomian 3 sektor ini di mana syaratnya itu jika pengeluaran agregat dan penawarannya itu sama rata, artinya pengeluarannya misalnya 5, jadi pendapatannya itu akan yang dihasilkan itu haruslah 5. Makanya jika sama-sama rata berarti itu yang dinamakan dengan keseimbangan perekonomian 3 sektor. Selanjutnya, aliran perekonomian 4 sektor atau sektor terbuka. Di sini tadi saya sudah menjelaskan yang 3 sektor di mana hanya ada pemerintah dan rumah tangga, terus perusahaan. Sekarang barulah ada dunia internasional berperan di dalam perekonomian ini, artinya terbuka untuk seluruh dunia. Baik perusahaan yang bisa menjual produk-produknya di dunia luar, pemerintah juga akan mendapat hasil lewat pajak yang diberikan oleh konsumen, perusahaan. Terus dunia internasional atau ekspor impor itu kan menggunakan pasti membayar pajak. Selain itu, rumah tangga juga selaku karyawan yang bekerja kepada perusahaan akan mengalami timbal balik. Artinya ya sama seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan dan rumah tangga itu dia akan dimana rumah tangga bekerja kepada perusahaan akan mendapatkan gaji, dan gaji itu yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang disediakan dalam perusahaan. Selanjutnya, syarat keseimbangan perekonomian 4 sektor. Syarat keseimbangan pada perekonomian terbuka dengan menghitung. Jadi syaratnya itu kita bisa menghitung Y sama dengan C, di mana C itu adalah konsumsi. Selain itu I ditambah I itu adalah investasi, ditambah G atau pengeluaran pemerintah, ditambah X kurang M, ditambah X yang artinya ekspor, M adalah impor. Jadi setelah kita melakukan perekonomian 4 sektor, jadi setelah itu kita harus menghitung berapa sih keseimbangannya itu, nilai apa sih dari perekonomian 4 sektor ini yang sudah kita jalani, dan itu nantinya akan dihitung dengan rumus yang sudah saya paparkan di slide itu. Kemudian setelah mendapat hasilnya barulah keseimbangan pada perekonomian terbuka itu terlihat. Soal nomor 3, apa yang Anda pahami tentang keseimbangan ADAS dan apa yang membedakan teori tersebut dengan teori yang lain? Jadi, menurut saya keseimbangan ADAS merupakan model ekonomi makro yang menjelaskan tingkat harga output melalui hubungan permintaan agregat dan penawaran agregat. Di sini jika misalnya pemerintah sudah berikut campur dalam perekonomian yang terjadi di masyarakat, pastilah pemerintah juga akan menentukan
besarnya pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Selain itu, pada penawaran ini juga hubungan permintaan agregat dan penawaran agregat itu sangat penting karena keseimbangan itu terjadi pada permintaan agregat dan penawaran agregat yang terjadi di masyarakat dan berhubungan dengan pemerintah. Yang membedakan keseimbangan ini dengan keseimbangan lainnya itu terletak pada penentuan keseimbangan itu sendiri, di mana pada keseimbangan ADAS itu terjadi pada tingkat ekonomi atau kegiatan yang akan berhubungan dengan pendapatan nasional. Selain itu, pada keseimbangan ini pendapatan nasional akan dilihat dari sisi permintaan yang terjadi di dalam masyarakat. Seberapa besar permintaan yang terjadi, maka besar juga pendapatan nasional yang akan didapatkan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.